Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Tahiyatan thayyibah wa ihtiramatan hasanah saya sampaikan kepada seluruh para alim ulama wa bil khusus para guru-guru. Tahiyatan thayyibah saya sampaikan salam penghormatan kepada seluruh umat Islam yang menyaksikan konten ini teristimewa. Salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh sahabat pion aswaja, sahabat akal sehat anti haluisme. Kali ini saya ingin membahas tentang kebiasaan ataupun tradisi umat Islam di Nusantara. Ada 3 sikap berbicara tentang tradisi ataupun kebiasaan umat Islam di Nusantara, tidak hanya di Indonesia ya. Jadi konteks kali ini kita berbicara skala Nusantara. Ada 3 sikap dari kalangan umat Islam. Yang pertama, menolak secara mutlak kebiasaan tradisi yang dilakukan oleh umat Islam dengan alasan bid'ah, tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian ada di tengah-tengah, bahwa memilah dan memilih boleh melakukan tradisi kebiasaan selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Kemudian yang ketiga, ada segelintir umat Islam yang menganggap boleh melakukan seluruh tradisi budaya apapun itu, menganggap sebagai kearifan lokal. Oleh karenanya video kali ini menjawab saudara-saudara kita yang menganggap bid'ah secara mutlak tradisi umat Islam. Begitupun menjawabi segelintir orang-orang yang berlebihan yang membolehkan tradisi dan budaya secara mutlak pula. Jadi kita mulai saja, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kawan-kawan lihat di layar handphone kawan-kawan adalah dokumentasi dari Kiai Muhammad Idrus Romli. Semoga apa yang disampaikan beliau, kita lagi ngaji bersama. Ini bukan dalam konteks saya mengajari kawan-kawan, tapi saya belajar kepada Kiai Idrus Romli, ngajak kawan-kawan. Jadi tolong bedain itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anjuran mengikuti tradisi selama tidak dilarang agama. Kok sampai ada anjuran? Berarti seolah-olah kan bagus melakukan. Iya kawan-kawan. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Aqil di dalam kitab Al-Funun. Wa qala Ibnu Aqil fil Funun. Ibnu Aqil berkata di dalam kitab Al-Funun, la yanbaghil khuruju min adatin nasi illa fil haram. Tidak sebaiknya keluar dari kebiasaan manusia kecuali kebiasaan itu sampai jatuh kepada keharaman. Nah, disinilah yang membatasi kami melakukan kebiasaan tradisi umat Islam. Jadi kaidahnya itu apabila kebiasaan dan tradisi itu jatuh pada kaidah haram, maka umat Islam tidak boleh melakukan itu. Tapi kalau tidak sampai jatuh kepada kaidah haram, maka sah-sah saja. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan di dalam kitab Adab Syar'iyah ini, Ibnul Muflih Al-Maqdisi ini mengutip pendapat Imam Ibnu Aqil ini sudah selesai sebenarnya menjawab 2 kelompok ekstrim ini. Satu ekstrim menafikan, menolak secara mutlak kebiasaan. Satu ekstrim lagi membolehkan semua kebiasaan, semua tradisi. Jadi kaidahnya itu haram. Apabila kebiasaan itu jatuh pada haram, maka tinggalkan. Kalau tidak sampai jatuh kepada haram, tidak masalah dilakukan. Kenapa sampai adalah yang bagil khuruj? Ada anjuran mengikuti tradisi umat Islam di Nusantara. Karena kaidahnya ini hujahnya. Fa innar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakal Ka'bah. Rasul meninggalkan merubah Ka'bah, membangun Ka'bah. Waqal Nabi berkata, laula hidsanu qaumiki bil jahiliyah. Ini ucapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Bunda Aisyah yang terusannya la fa'altu. Karena Ka'bah ini sudah dibangun kawan-kawan. Bukan Ka'bah dengan batu yang seperti dibangun oleh baginda Ibrahim alaihissalam. Jadi yang ngebangun orang-orang jahiliyah. Kata Nabi, laula hidsanu qaumiki bil jahiliyah. Seandainya kaummu Aisyah tidak baru melepaskan masa jahiliyah, aku rubah Ka'bah tersebut. Bukan posisinya ya, bukan pondasinya, tapi bangunannya itu. Itu Ka'bah yang sekarang kawan-kawan, itu bukan
Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hanya pondasinya saja. Jadi la fa'altu, kata Nabi. Berhubung kanjeng Nabi Muhammad SAW menjaga perasaan orang jahiliyah yang sudah mengenal Islam, berarti bukan jahiliyah lagi ya. Seandainya tidak menjaga perasaan umat Islam yang baru memeluk Islam, la fa'altu, kata Nabi. Begitupun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, laula ayyuqala Umar zada fil Qur'an la katabtu ayatar rajm. Seandainya, kata Sayyidina Umar, seandainya saya tidak khawatir dianggap menambah Quran, la katabtu ayatar rajm. Kemudian wataroka Ahmadur raq'ataini qoblal maghribi li ingkarin nasi lahuma. Imam Ahmad bin Hambal meninggalkan, ya, taroka raq'ataini, meninggalkan sholat 2 rakaat qoblal maghrib, qobliya maghrib, li ingkarin nasi lahuma. Karena manusia ketika itu protes kepada Imam Ahmad bin Hambal, dianggapnya itu bid'ah. Imam Ahmad bin Hambal mengikuti dulu gaya berpikir dan kebiasaan manusia. Walaupun wa fa'ala dzalika umamun Ahmad summa tarakahu. Ya, artinya dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal karena Imam Ahmad bin Hambal menganggap qobliyah maghrib itu sunnah. Tapi masyarakat tidak tahu, lalu protes. Daripada Imam Ahmad bin Hambal berdebat dengan masyarakat, akhirnya Imam Ahmad bin Hambal meninggalkan kebiasaan baik itu. Intinya di sini kawan-kawan, adatin nas, kebiasaan manusia tidak melakukan. Ketika masanya Imam Ahmad bin Hambal tidak melakukan qobliyah maghrib. Sementara Imam Ahmad bin Hambal menganggap baik, diikuti. Gitu kawan-kawan ya. Kita hapus dulu. Lanjut saja lah. Kemudian, nah ini yang hampir terjadi dan dilakukan oleh seluruh masyarakat Nusantara, yaitu acara ngapati kawan-kawan atau ngupati ya, dan acara mitoni. Ngapati artinya acara selamatan ketika janin berusia 4 bulan. Kemudian kalau mitoni 7 bulan. Nah, di Banten ada ini, di daerah saya acara 4 bulanan selamatan, doa. Berdoa untuk keselamatan si cabang bayi ketika 4 bulan, ketika 7 bulan. Lalu apakah ini karena tidak ada perintah langsung secara eksplisit dari Nabi tiba-tiba menjadi bid'ah? Apa dasar para ulama melakukan dan menjaga kebiasaan ini? Kenapa tidak melarang para ulama? Ada nggak landasannya? Maka jawabannya sebagai berikut. Yang pertama dari surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Ibrahim, surat Ibrahim, dan masih banyak lagi kawan-kawan, kita suguhkan semuanya. Di surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 128, di sini disampaikan ada doa waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Kemudian di surat Al-Ibrahim ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nanti tafsirnya ke depan dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir sebagai ulama idola kelompok-kelompok yang anti terhadap acara kebiasaan kenduri ini 4 bulan. Kemudian juga di surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ini kan doa ketika kehamilan. Kemudian di surat Al-Ahqaf, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummu kurha. Sama. Wa wada'athu kurha. Ya, boleh dibaca karha, boleh dibaca kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Sampai wa an a'mala sholihan taruddah wa aslih li fi dzurriyyati wa aslih li fi dzurriyyati. Di Al-Qur'an menceritakan tentang mendoakan dzurriyah, keturunan. Ya, bukankah anak yang di dalam kandungan adalah dzurriyah, keturunan? Sudah 9 menit, lanjut dulu tapi ya nanggung. Kemudian juga di surat Al-A'raf, walladzi khalaqakum sampai da'awallaha rabbahuma la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Doa untuk dzurriyah, anak cucu kita, dan yang di kandungan itu adalah anak cucu kita. Dan berikut tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang wajnubni wa baniya an na'budal asnam.
Katanya Imam Ibnu Katsir, yang bagi likulli da'in ayyad'u li nafsihi wali walidayhi wali dzurriyyatihi. Seyogia, sebaiknya bagi orang yang meminta kepada Allah, meminta hendaknya untuk dirinya sendiri dan kedua orang tua, wali dzurriyyatihi. Begitupun untuk dzurriyyahnya, anak cucunya. Masa seorang ibu yang sedang hamil lalu mengajak tetangganya mendoakan bersama, masa menjadi bid'ah? Ini ada di dalam Al-Quran. Jadi persoalannya yang diributkan oleh saudara-saudara kita di Salafi Wahabi itu seolah-olah doa ngumpulin orangnya itu gitu, menjadi bid'ah gitu. Padahal acaranya doa bersama, kawan-kawan. Ada acara sedekah. Kok bisa-bisanya dari awalnya perbuatan baik menjadi tidak baik, menjadi bid'ah, menjadi sesat hanya karena ritual secara khusus itu tidak pernah ditemukan di masa Nabi. Perintah mendoakan anak di dalam kandungan itu ada di dalam Al-Quran. Hanya saja metodenya, caranya ngumpulin orang. Dan ngumpulin orang itu tidak sampai jatuh kepada keharaman. Kita mengajak tetangga, kawan-kawan untuk mendoakan anak-anak kita yang ada di perut. Ketika usia 4 bulan, begitupun sampai 7 bulan. Sebenarnya ini tidak terbatas. Cuma kebiasaannya di 4 bulan dan di 7 bulan. Lah seandainya itu tiap hari nggak ada masalah, kawan-kawan. Maka kita di sini bingung. Kok bisa-bisanya dari yang awalnya baik ada di Al-Quran, kok tiba-tiba menjadi bid'ah hanya karena dianggap budaya. Di sisi lain, ada juga dalam acara kenduri 4 bulan, 7 bulan ini yang memang berlebihan acaranya. Semoga apa yang disampaikan dalam video singkat ini bermanfaat untuk kawan-kawan, khususnya untuk saya sendiri. Waktu sudah 12 menit, sudah barang tentu tidak elok kalau terlalu panjang. Saya batasi sampai di sini. Insya Allah lanjut di lain waktu. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung. Ambil apa yang baik yang keluar dari mulut saya dan buang apa yang tidak baik yang keluar dari mulut saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.